Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Hamami, NIM 1194030046. Kelas MD 4A jurusan Manajemen Dakwah. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang pasar modal syariah. Pengertian pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal emiten sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Berikut peraturan pelaksanaannya berperan di LK Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa, dan lain-lain. Bapepam LK selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Nomor 2 Bagian K Nomor 1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua, Peraturan Nomor 9 Bagian A Nomor 13 tentang penerbitan efek syariah. Selanjutnya, tidak hanya syarat-syarat saja yang beragam, jenis instrumen pasar modal juga ada, modal syariah juga ada bagian macam berikut. Ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu saham syariah. Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti pernyataan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti pernyataan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep pernyataan modal dengan hak bagian hasil usaha merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu sukuk. Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah. Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata sak dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, Peraturan Bapperan dan LK Nomor 9 Bagian A Nomor 13 memberikan definisi sukuk sebagai berikut, yaitu aset berwujud tertentu. Ya, selanjutnya nilai manfaat atas aset berwujud. Yang ketiga adalah reksadana syariah. Dalam Peraturan Bapepam LK Nomor 9 Bagian A Nomor 13, reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana sebagaimana dimaksud dalam UU PM dan peraturan pelaksanaannya, yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan pasar modal konvensional dan syariah. Persamaannya yaitu sama-sama bagian dari pasar finansial. Selanjutnya, menjalankan fungsi yang sama, yaitu menjembatani pihak yang surplus dan defisit yang memiliki banyak peluang investasi. Perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Pasar modal syariah investasi berbatas pada sektor-sektor tertentu yang tidak dilarang atau masuk dalam negatif list investasi syariah dan tidak atas dasar hutang. Sedangkan pasar modal konvensional yaitu investasi bebas yang memilih investasi antara debt bearing investment dengan profit bearing investment di seluruh sektor. Selanjutnya, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Perkembangan pasar modal syariah semakin menggembirakan dari tahun ke tahun berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan OJK. Dana kelolaan atau nilai aktiva bersih NAB reksadana syariah per akhir Maret 2020 mencapai 57,42 triliun, menjadi naik 6,87% dibandingkan NAB reksadana syariah per akhir Desember 2019 yang sebesar 53,73 triliun.
Adapun secara presentasi terhadap total NAB secara industri per akhir Maret 2020, reksadana syariah berkontribusi 12,15%, sedangkan per akhir Desember 2019 hanya 9,91% saja. Karakteristik pasar modal syariah. Menurut Metwali, sebagaimana dikutip oleh Agustiano, bahwa dalam rangka membentuk pasar modal syariah diperlukan beberapa karakteristik. Karakteristik tersebut adalah semua saham harus diperjualbelikan dengan bursa efek, dan selanjutnya bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui piala. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan pasar modal syariah. Bagi orang yang menerapkan syariat agama dengan penuh kehati-hatian, berinvestasi di pasar modal syariah dinilai sangat cocok. Konsep maupun prinsip yang digunakan sesuai dengan ajaran agama diawali oleh para Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia. Di dalamnya pun terdapat saham likuid sehingga memudahkan untuk diperjualbelikan tanpa menunggu periode waktu yang cukup lama. Namun pasar modal syariah sangat terbatas, perusahaan-perusahaan sekuaritas yang ada belum sebanyak perusahaan sekuaritas yang bergerak di sektor pasar modal konvensional. Hal tersebut merupakan konsekuensi karena hanya perusahaan tertentu saja yang dapat masuk dalam pasar modal syariah. Mungkin hanya sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.